Udah langsung aja ya, fokus ya. Ini penista agama lagi lahir ini. Dasar langsung dulu. Kita saksikan Bupati Lumajang. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang. Saya tentu kecewa bila ada seorang bupati yang menyatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati Bolaang Mongondo Timur, ya, Boltim. Jadi saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita semua, bupati, wali kota, di semua daerah, gubernur, juga di semua provinsi. Semua bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem corona ini. Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik, melakukan pendataan tambahan, melakukan alokasi anggaran tambahan, melakukan inovasi program yang bisa langsung turun ke bawah ke masyarakat. Termasuk hari ini saya di Desa Denok di Lumajang. Hari ini kami semua menyerahkan bantuan langsung tunai dari dana desa yang semua transparan, terbuka. Ini ada datanya semua, saya minta ditempelkan di papan yang ada di desa dan tempat-tempat umum, termasuk di masjid. Semua orang tahu, biar transparan, terbuka, siapa yang dapat, siapa yang berhak. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, bisa dievaluasi, bisa dirubah melalui musyawarah desa. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus daerahnya, jangan-jangan dia nggak bisa ngurus wilayahnya. Saya berterima kasih kepada para menteri yang melakukan langkah-langkah terbaik untuk semua masyarakat yang ada di bawah di desa ini bisa diintervensi oleh program pemerintah pusat. Selebihnya ada yang kurang pasti. Siapa yang menyelesaikan? Ya bupati. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang. Saya tentu kecewa bila ada seorang bupati yang menyatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati Bolaang Mongondo Timur, ya, Boltim. Jadi saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita semua, bupati, wali kota, di semua daerah, gubernur, juga di semua provinsi. Semua bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem corona ini. Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik. Oke, saya cut ya, terlalu panjang. Sekarang kita Boltim. Saya mencak-mencak itu ada dua hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras ke rakyat saya yang mendapat BLT, tapi BLT-nya belum datang. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS, karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Ya, kalau Anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede, ya. Kalau ini saya tidak, saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama Supermi, kalau saya itu 2 juta. JHT namanya. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah tahun keempatnya, itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo, begitu. Jadi, saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Saya dengan menteri, ya. Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat, kalau namanya bantuan jangan rakyat dibantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh? Kan tidak logis. Itu yang Anda tidak tahu. Anda yang berarti tidak tahu. Anda bilang sayang rakyat saya, rakyat Anda. Tapi ternyata Anda tidak sayang. Anda tidak tahu bahwa konsekuensi yang akan dikeluarkan oleh rakyat Anda itu ratusan ribu untuk dapatkan 600.000. Saya mencak-mencak di situ, saudara. Gitu. Nah, di saya sekarang saya nggak pakai. Pokoknya aparat desa, orang yang katanya mau dapat BLT dari kementerian tuh dua-dua JHT, semuanya saya kasih. Gitu. Gitu. Jadi kalau Anda punya cuma sedikit, 23 ton, saya 900 ton beras premium. Saya siapin gula pasir tuh 100 ton, minyak 100 ton,
200.000, 209.000 kaleng, ikan kaleng. Anda juga kasih sedikit. Udah dulu, kerja apa saya udah, saya sejak 4 April udah mulai, Anda baru mulai sekarang. Nah gitu. Saya mencak-mencak itu. Oke, saudaraku, itu sudah kita putar. Anda mungkin sudah lihat ya, kayaknya ini viral kok videonya. Oke, sebelum saya komentar, ayo Anda dulu yang komentar. Menurut Anda gimana? Komentar di sini ya, di kolom komentar. Masya Allah. Tadi waktu saya pertama muter videonya Bupati Lumajang tadi, saya langsung buka Google, tak cari biodatanya. Kan sempat kaget saya, kok bela-bela menteri. Begitu saya buka di Google, ternyata tim suksesnya Jokowi dan Ma'ruf Amin ternyata dari partai PKB. Oh ya sudah, ya berarti maklum lah kan begitu. Nah itu komentarku yang pertama. Ya jadi gini teman, oke aku serius ya. Kalau menurut saya Bupati Lumajang ini, saya nggak sebut namanya, sebut anunya, jabatannya aja. Bupati Lumajang ini bahasanya ya normatif, standar, linier, otak kiri, statistik, plus tanda petik menjilat. Menjilat ya, bahasa-bahasa penjilat lah ya, yang nggak jauh beda dengan ngabalin lah ya, dalam tanda petik ya, bahasa-bahasa penjilat, cari muka, apa lagi ya, kurang lebih begitu. Jadi standar ya sepurane ya Pak Bupati Lumajang, dan barangkali ada pendukungnya, enggak apa-apa, demokrasi ya memang iya, dan enggak bisa buat kalau di apa istilahnya, kalau diukur secara data beneran ya 1001 masih banyak kasusnya daripada lancarnya. Betapa banyak RT RW dan lurah itu yang kasus tuh gara-gara penanganan COVID yang lambat seperti ini, silang sengkarut begini. Dah ini berarti intinya ini pendukung rezim. Wah titik. Kan Anda tahu siapa saya, Anda tahu karakter saya, Anda tahu kedaulatan saya. Siapapun yang mendukung rezim, ya udah berarti begitu bahasanya. Ya silakan lah, nggak apa-apa ya. Kan cuma menganalisa. Nah sementara kalau Bupati Boltim itu kalau menurut analisa saya bahasanya revolusioner, bahasanya bahasa otak kanan, bahasanya adalah orang yang berdaulat, bahasanya orang yang merdeka. Keren tuh kalau Anda nanya ke saya itu. Tak tahu kalau Anda nanya ke Abu Janda, nggak tahu. Kalau Anda nanya ke saya itu keren. Bupati Lumajang, kamu cuma ngasih beras 3 kilo, 5 kilo. Saya berapa kilo tadi? Berapa kilo tadi? Tak ulang lagi, lupa saya. Bentar. Saya, sorry, Bupati Lumajang. Anda, saya tidak boleh memberikan. Mengatakan, ya Bupati. Saya mencak-mencak itu ada 2 hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras. Dia mencak-mencak karena pertama dia nggak boleh ngasih makan, nggak boleh ngasih bantuan ke rakyatnya. 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS. Karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Nah, kalau Anda Bupati Lumajang, Anda cuma 5 kilo ngasih rakyat, saya 15 kilo dan beras premium. Ini kan bahasa-bahasa yang merdeka, bahasa daulat, bahasa revolusioner, dan Indonesia butuh orang seperti ini. Nggak linear aja, pragmatis. 1 tambah 1 2. Jangan menebar kebencian.
Jangan menebar hoax. Linier, ini bahasa keren ini. Kangen saya bahasa-bahasa seperti ini tuh. Premium Bupati Lumajang, saya tidak potong sama PNS karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Kalau anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede, ya. Kalau ini saya tidak, saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 Orang kilo yang sama dapat Supermi, beras kalau 5 saya itu kilo 2 sama juta. Supermi, di Poltim itu dapat 2 juta. Keren. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah, ini sudah tahun keempatnya, itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo, begitu. Jadi, saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Tuh. Dan saya dengan menteri, ya. Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya. Ya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat, Udah. Wes, tak bercepat teman. Jadi Gus, gimana pendapatmu perseteruan antara Bupati Lumajang dengan Bupati Poltim? Saya rindu orang-orang yang punya pikiran seperti Bupati Poltim. Bukan hanya ngomong tapi berdaulat. 900 ton. Apa tadi itu? Bantuan rakyatnya itu baru. Gini teman, urusan makan ini urusan primer. Jadi kalau ada orang lapar tuh eksekusinya makan, nggak usah tanya agamanya, nggak usah tanya partainya, nggak usah nunggu apa-apa. Kalau memang ada beras sekarang, di depanmu ada orang lapar, lupakan semua birokrasi, lupakan semua protokoler dunia. Ini orang kelaparan, ini beras numpuk di depanmu, lupakan protokoler, lupakan semua. Kan ini yang dialami Bupati Poltim ini. Rakyatnya kelaparan, ada beras 900 ton, tapi nggak boleh bantu. Aturan wini, kebanyakan, kebanyakan ngomel lah. Ya. Oke, jadi ini revolusioner, ini namanya berdaulat, namanya merdeka, dan bukan hanya ngomong tapi dia bekerja, dia buktikan, dia sayangi rakyatnya. Dan ada satu kata yang masuk ke otak saya tadi itu dari Bupati Poltim tadi itu. Sudahlah Bupati Lumajang, urus saja rakyatmu. Itu keren itu. Dan insya Allah saya cocok dengan orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan gak jadi cebong ya Pak Bupati Poltim ya. Jangan nyebong ya, istiqomah. Dan saya, aku malah kepancing giroku rek. Aku ya bupati bukan. Nah, tapi bisa nyalurkan beras di seluruh Indonesia ini proyekku ini. Coba. Masya Allah, aku seneng. Indonesia butuh orang-orang yang punya visi revolusioner seperti ini. Indonesia butuh orang seperti ini, ya. Nekat dalam kebenaran, jadi tidak ngantok, tidak jilat. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam semuanya, mudah-mudahan sukses. Indonesia jaya, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi akui saja bahwa Indonesia ini cangkrut marut, kacau balau, penguasanya, rezimnya, banyak omong, silat cengkarut, koruptor kemana-mana. Ya. Corona dibuat guyonan, corona dibuat badut. Sekarang menteri-menterinya itu kemakan omongannya sendiri. Seandainya video jejak digitalnya diputarkan sekarang, maka kelihatan seperti badut itu semua menteri-menteri itu. Ya kan, terutama masalah masker itu, menteri kesehatannya. Ngapain beli masker kalau mahal ya? Jangan dibeli. Astagfirullah. Dan lain-lainnya. Saya punya 15 tera jejak digitalnya. Udah, nggak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan manfaat. Barakallah, barakallah, barakallah. Ayo sekarang kita sekarang ambil peranan masing-masing. Kalau ada rakyat lapar di depan matamu, kasih makan. Bila perlu kamu yang ngalah, ndak usah makan. Itu yang aku butuhkan sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.